Selanjutnya pemirsa, kami akan menghadirkan dialog bersama dengan pengamat politik Adi Prayitno yang sudah bergabung bersama kami via Zoom. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang. Mas Adi, menarik sekali ini dari wilayah Sulawesi sudah mendaftarkan calonnya. Dari wilayah Jawa Barat ini yang terbaru adalah Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie yang masih dalam perjalanan menuju ke KPU Jawa Barat. Nah, kalau kita melihat peluang dari Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie yang kemudian akan melawan Koalisi Indonesia Maju, Deddy Mulyadi di sana, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira konfigurasi politik di Jawa Barat menarik ya. Dulu biasanya Jawa Barat ini dikaitkan dengan soal kemungkinan Kim Plus. Tapi ternyata pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terutama nomor 60, itu kan membuat begitu banyak partai politik yang semula tidak mau usung calon, tiba-tiba kemudian mengusung kandidat yang kemudian layak untuk bertanding. Salah satunya di Jawa Barat. PKS kemudian mengusulkan nama kandidat yang saya kira merupakan tokoh senior dan saat ini adalah Presiden PKS, Ahmad Saihu yang berpasangan dengan Ilham Habibie. Bagi saya, tokoh ini relatif cukup kompetitif ya untuk bersaing dengan Deddy Mulyadi yang diusung oleh Kim. Karena apapun Ahmad Saihu yang saat ini adalah Presiden PKS, biasanya dikenal itu dengan mesin politiknya yang cukup solid. Bahkan pilkada beberapa tahun silam sebenarnya sekalipun nama yang diusung oleh PKS itu tidak terlampau kuat, tapi suaranya kan hampir mendekati perolehan suara dari Ridwan Kamil. Oleh karena itu bagi saya Ahmad Saihu dan Ilham Habibie akan menjadi penantang yang cukup serius bagi Deddy Mulyadi yang sudah diusung oleh Gerindra dan partai-partai Kim yang lain. Jadi Ana nanti 3 bulan ke depan akan menjadi moment of the truth sebenarnya. Siapa yang mampu melakukan kerja-kerja politik, yang mampu meyakinkan pemilih di Jawa Barat, maka dialah yang kemudian akan memenangkan pertarungan secara signifikan. Oke, kalau kita lihat juga tampaknya PKS memiliki suara yang cukup kompetitif kan di Jawa Barat. Ini bisa menjadi salah satu mesin pendorong yang baik begitu untuk mendukung kemenangan dari calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Ahmad Saiku ataupun Ilham Habibie. Ya, saya kira kalau kita bicara tentang pilgub sebenarnya yang paling dominan adalah figur yang calon. Jadi bagaimana personifikasi Deddy Mulyadi dan Erwan dan bagaimana misalnya personifikasi dari Ahmad Saihu dan Ilham Habibie, dari figur inilah yang saya kira memang akan menjadi jualan politik pada warga di Jawa Barat soal seberapa meyakinkan mereka ini kalau nantinya terpilih sebagai gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ini sangat terkait dengan bagaimana mesin politiknya. Kalau kita lihat rata-rata secara umum Gerindra di Jawa Barat juga kuat. PKS dan Nasdem di Jawa Barat juga kuat. Jadi bagi saya pertarungannya relatif kompetitif. Pertama karena tidak ada petahana. Yang kedua yang bertanding ini adalah figur-figur yang sebenarnya dalam kategori sedang, baik dari segi popularitas ataupun elektabilitasnya. Dari survei yang kita punya misalnya, Deddy Mulyadi memang elektabilitasnya relatif unggul dibandingkan dengan yang lain. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa elektabilitas Deddy Mulyadi dibandingkan dengan yang lain ini kan pertama belum mampu mencapai angka psikologis karena masih angkanya cukup kecil dan pada saat yang bersamaan penantang yang lain seperti Saihu dan Ilham Habibie ini belum melakukan kerja-kerja politik yang signifikan. Oleh karena itu bagi saya penentuan soal siapa yang akan menang di Jawa Barat dalam 3 bulan ke depan adalah seberapa kuat mereka ini turun ke masyarakat. Karena kalau saya membaca data-data analisis yang kita punya, model kampanye yang paling suka di Jawa Barat adalah masyarakatnya itu minta dikunjungi secara langsung, Oke. semacam door to door. Disapa, berdialog, dan kemudian mereka berharap persoalan-persoalan yang cukup signifikan terkait dengan kemiskinan, pengangguran, akses terhadap pekerjaan itu adalah persoalan yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh siapapun nantinya yang jadi gubernur. Oleh karena itu, di tengah keinginan masyarakat yang ingin dekat dengan para pemimpinnya, tinggal diuji siapa yang paling sering berkunjung ke bawah, siapa yang paling sering mengunjung kepada masyarakat, maka dia sangat mungkin akan memenangkan pertarungan. Oke, baik. Mas Adi ditahan dulu ya, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami masih akan membahas kandidat-kandidat calon kepala daerah lainnya sesaat lagi di Breaking News TV One.